獅子頭連の根城へ。ほらつらみせろ。確かにこれは猛獣の Halo semuanya. Di sini Mimin Tra Anime akan melanjutkan alur cerita anime Windbreaker episode yang kelima. Di part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan Umemiya yang kedatangan tamu dari sisi Toren. Choji selagi pemimpin sisi Toren tadinya mau mengajak duel sama Umemiya. Namun itu semua tidak jadi. Choji berubah pikiran. Dia mengusulkan pertarungan 5 melawan 5 dan tetap duel secara bergantian. Usulan itu disetujui kedua belah pihak. Dari pihak Bufurin berangkat menuju tempat pertarungan yang berada di wilayah sisi Toren. Kira-kira kubu siapa yang akan memenangkan pertarungan? Apakah dari kubu Bufurin yang akan menang? Atau sebaliknya? So, kita langsung ke episode kali ini ya guys. Yokoso, irashai.おう。 Scene diawali dengan Sakura dan kawan-kawan sudah disambut sama pihak sisi Toren yang sudah menunggu mereka. Choji dengan ekspresi gembira menunjukkan tempat pertarungan. Di perjalanan menuju tempat pertarungan, Sakura keheranan dengan wilayah sisi Toren yang diisi dengan bangunan bar semua. Nire dengan ekspresi ketakutan, dia menjelaskan, di sini tempat bar terbesar dan ramai di malam harinya. Sakura bertanya ke Nire, padahal ini 1 lawan 1, kenapa dia ikut juga? Dan ternyata Nire ingin belajar sesuatu dari pertarungan mereka, makanya dia ikut. Selain itu, dia juga bagian dari Bufurin. Sesampainya mereka di tempat pertarungan, mereka mulai memasuki gedung pertarungan. Ternyata dulunya gedung tersebut adalah bioskop Orion. Namun sekarang telah menjadi markas dari anggota sisi Toren yang disebut dengan Ori. Mereka memasuki ruangan. Semua anggota sisi Toren menyoraki kedatangan mereka sambil menyuruh mereka untuk cepat memulainya. Sakura yang melihat kondisinya semua orang sisi Toren yang terlihat ricuh, katanya ikut ke sini ingin belajar. Maka lihatlah ke depan, ucap Sakura kepada Nirei. Choji yang kegirangan, dia berlari menuju panggung pertarungan untuk pembukaan acara 1 melawan 1, disusul dengan kemeriahan dari penonton sisi Toren nih guys. Dengan kemeriahan itu, Umemiya bilang ke Sakura dan kawan-kawan kalau pertarungan utamanya adalah dia dan Choji. Oleh sebab itu, Sakura dan kawan-kawan meskipun kalah tidaklah dihitung. Dengan tegas Sakura membalas ucapan dari Umemiya. Mau dihitung atau tidak, dia tidak berniatan untuk mau kalah nih guys. Choji yang berada di panggung, dia tidak sabar dan menyuruh Umemiya untuk menaiki panggung pertarungan. Sayangnya, ketua tidak boleh memulai pertarungan duluan, ucap dari Togami nih ya. Hal itu membuat Arima mengajukan diri untuk memulai pertarungan melawan Sugishita. Mereka berdua berjalan menuju panggung pertarungan nih. Dari catatan Nirei, Arima adalah tipe kekuatan. Dia juga pernah mematahkan tulang rusuk dengan sekali pukul. Si gondrong mana kenal takut dengan musuh coy. Kecuali sama orang yang berada di puncak ya guys. Kelemahan dari Sugishita dimanfaatkan sama Arima, yang membuat Sugishita mendapatkan pukulan dari Arima. Pukulan itu tidak terasa bagi dia. Malahan dia mencengkram kepala Arima serta membantingnya ke lantai. Dan boom. Tumbanglah tuh si Arima. Penonton sisi Toren tidak menyangka kalau Arima semudah itu dikalahkan. Choji melihat kekuatan dari Sugishita, langsung bertepuk tangan dengan ekspresi kegirangan ingin melawannya. Namun ditahan sama Togame yang menyuruh untuk menunggu gilirannya. Sugishita yang berjalan turun dari panggung, dia disambut oleh Umemiya atas kemenangannya dengan menepuk-nepuk bagian yang terkena pukulan dari Arima. Choji yang melihat Arima yang sudah terkapar dan tumbang,
dia menyuruh dua anak buahnya untuk menyeretnya keluar dari panggung. Dua anak buah itu menendang kepala Aruma serta mengatai kalau Aruma kelakuannya sok iya, namun malah langsung tumbang. このザバかよバカざまが Perlakuan tidak mengenakan itu membuat Sakura mengatai mereka untuk tidak usah bilang lagi kalau kekuatan adalah segalanya. Dan dilanjutkan oleh Suwo, kalau mereka tidak akan pernah mengerti kalau belum merasakan kalah. こういう子たちは自分がやられないとわからないんだよ。 Hal itu membuat salah satu dari anak buah Choji menarik kerah baju Suwo nih. Suasana yang berisik membuat Choji memberikan perintah kepada dua anak buahnya untuk mundur dengan aura yang mengerikan. 下がっててよ。 Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Suwo. Suwo memanggil Kanuma untuk melawannya dengan perkataan ngeledek. ねえ、僕ちゃん。 Kanuma yang berjalan menuju ke panggung disemangatin oleh Choji supaya berjuang nih. Suwo dan Kanuma sudah berada di panggung, yang artinya pertarungan sudah dimulai. あいつってさ、どんなやつ？ Sakura bertanya kepada Nire tentang Suwo nih. Di catatan Nire yang menjelaskan kalau Suwo cuma terkenal doang. Dan lebih detailnya lagi, Nire tidak tahu Suwo menang dari siapa. Begitu juga dengan Hiragi dan Umemiya yang tidak tahu detail dari Suwo. Namun dari perilakunya Suwo adalah orang yang baik, ucap dari Umemiya. でもスオのことはあんま知らなかったけど、会ってわか Di atas panggung diperlihatkan Suwo dan Kanuma yang sudah siap. Akibat pefurin membuat saudaranya yaitu Arima jadi diperlakukan seperti itu sama anggota yang lainnya, ucap Kanuma sambil emosi menggigit jari-jarinya. Dan boom, Kanuma langsung melancarkan pukulan ke arah Suwo. Gerakan Suwo dengan cepat menghindari dan membelakangi Kanuma. Kejadian itu membuat Kanuma jadi berpikir keras kenapa bisa begitu gerakannya. Dia yang sedang emosi langsung melancarkan pukulannya lebih cepat dari sebelumnya. Namun gerakan Suwo dengan santuy menghindari semua serangan Kanuma. Gerakan Suwo adalah membuat seolah-olah lawannya terlihat jatuh sendiri, すごい。相手が勝手に転んでるみたいだ。 yang membuat penonton dari sisi Toren menyoraki Kanuma untuk tidak bercanda. Di sisi Kanuma mendengar ocehan semua orang membuat dia jengkel dan berkata dalam hati, padahal dia sudah berusaha untuk menyerang, namun Suwo selalu hilang dalam sekejap. だったらお前らやってみろよ。こいつと。 Sakura melihat gaya pertarungan Suwo, dia menjelaskan ke Nire, tipe pertarungannya Suwo adalah membuat lawannya dipermalukan dan selalu berada di bawah terus-terusan. Kalau dia melawan Suwo, lebih baik mati saja, ucap dari Sakura nih. MC kita mana kenal kalah coy, jadi gak mungkin bisa dipermalukan. 俺が相手なら死にたくなるね。なるほど。 Hanuma yang melihat Choji ketiduran, dan di sisi Choji terdapat Togame yang menatap dengan serius ke arah dia nih guys. Yang membuat dia langsung membayangkan atas kejadian kemarin waktu di terowongan. Dia membayangkan sambil emosi dengan mengarahkan tidurnya ke arah Suwo. Namun Suwo dengan refleks yang cepat mengarahkan kakinya tepat di depan mukanya Kanuma. Kanuma langsung ketakutan akan refleks dari Suwo yang begitu cepat. Ketakutan dari Kanuma membuat Suwo bisa menebak apa yang dipikirkan Kanuma sebelumnya. Suwo menebak apa yang dibayangkan oleh Kanuma. Dia bilang kalau Kanuma sedang membayangkan dirinya sendiri sedang ditertawakan seperti kejadian kemarin waktu mengejar anak SMP. 君が嘲笑った人間に君自身がなるイメージ。 Mendengar itu, Kanuma tambah ketakutan sambil gemetaran hingga terjatuh sendiri. 動力だよ。 Suwo mengajak Kanuma melanjutkan pertarungannya. Dia mempersiapkan kuda-kuda. Melihat Kanuma yang sedang ketakutan, Togame langsung menghentikan pertarungannya dan menyuruh Suwo untuk turun. Karena di sini sudah jelas ya guys, pemenangnya adalah Suwo. もういいわ眼帯くんも Dengan kemenangan Suwo, dia berjalan menuruni panggung pertarungan dengan menasihati Kanuma. Dengan berkata, menjadi dewasa artinya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Keren abis coy, ini si kalem santuy. 大人になるということは人の思いに寄り添えると。 Inilah akhir Windbreaker episode yang kelima. Untuk episode selanjutnya hanya di Try Anime. Seperti biasa kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys.
Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.